Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang rame diperbincangkan, yaitu film Ipar Adalah Maut. Bahkan para netizen banyak yang berkreasi membuat judul seperti ini di dalam kehidupannya. Ada yang bilang hutang adalah maut, ngebut adalah maut, judi online adalah maut, calo adalah maut, bau badan adalah maut, sampai gak pakai helm adalah maut. Film ini menceritakan tentang seorang adik ipar yang berselingkuh dengan suami kakaknya sendiri. Sampai-sampai iparnya itu hamil. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, langkah baiknya siapkan dulu cemilannya, bantalnya, gulingnya agar kalian jongjon atau PW ketika mendengarkan alur cerita film Ipar Adalah Maut. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh. Kisah dimulai dengan seorang Nisa yang sangat jago membuat kue atau roti. Cobain dong. Dari sinilah hubungan Nisa dan Mas Aris mulai berkembang. Nisa diperkenalkan oleh ibunya Aris. Dia disambut dengan hangat. Begitu juga dengan ibunya Nisa yang menyetujui Aris sebagai menantunya, sehingga pernikahannya berlangsung dengan sakral. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Maju beberapa tahun ke depan, Nisa dan Aris dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Raya. Raya sangat pintar mengaji. Ketika itu Nisa mendapat telepon dari ibunya yang berada di Salatiga. Rani, adiknya Nisa, ingin berkuliah di Semarang. Tapi sang ibu khawatir jika membiarkan Rani ngekos sendirian. Dia lebih merasa aman jika Rani bisa tinggal dengan Nisa yang sama-sama berada di Semarang. Ibu tuh kurang srek kalau adikmu ngekos. Malam harinya Nisa menyampaikan niat ibunya itu kepada Mas Aris. Mas Aris bilang, Rani itu kan adikmu, maka dia sudah kuanggap sebagai adikku juga. Kita jagain sama-sama ya. Kita jagain sama-sama ya. Nisa begitu senang, dia merasa Mas Aris adalah suami yang paling baik, udah soleh, sayang keluarga, suka cuci piring, suka mandi, dan cinta sekali dengan istri. Singkat cerita, Nisa dan Mas Aris datang ke Salatiga untuk menjemput Rani. Ibunya berpesan kepada Rani agar dia pandai menjaga diri. Walaupun Semarang dan Salatiga itu dekatan. Singkat cerita, di suatu malam Mas Aris sedang mengambil minuman di dapur. Rani keluar di saat yang sama. Begitu melihat Mas Aris, Rani langsung masuk lagi menuju kamarnya. Karena dia sadar tidak memakai hijab, Mas Aris pun kembali ke kamar dan menggantikan bajunya yang basah ketumpahan air itu. Mas Aris kemudian menceritakan kejadiannya kepada Nisa untuk menegur adiknya. Tapi jangan dimarahin ya. Esok harinya Nisa menegur dengan lembut adiknya itu. Dan Rani pun meminta maaf karena dia tidak sengaja. Mas Aris adalah dosen sosiologi dan secara kebetulan Rani berkuliah di tempat yang sama. Bahkan Rani juga mengikuti kelasnya. Ilmu tentang budaya masyarakat. Itu disebut dengan Ikra. Masalah muncul kembali ketika Rani sedang mandi. Gagang kerannya copot. Jadi Rani keluar menggunakan kamar mandi di tempat Nisa. Mas Aris pulang sambil menggendong Raya yang sedang tidur. Lagi-lagi mereka berdua bertemu. Rani langsung lari menuju kamarnya dengan memakai handuk. Nisa baru saja pulang. Dia meminta maaf karena kerjaannya banyak, tapi Mas Aris tidak menceritakan hal yang baru saja dilihatnya. Waalaikumsalam. Raya udah dijemput. Apa sayang, kan akunya juga bisa. Hari berikutnya saat di kampus, Rani mendapat pelecehan dari beberapa mahasiswa. Bu, Rani berlari saat sedang hujan. Mas Aris yang melihatnya mengejar Rani dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Dia akan mengantarnya pulang. Rani menangis terseduh-seduh di dalam mobil. Mas Aris memeluknya di sini tidak sengaja ketika bibir Rani dan Mas Aris bertemu. Sesampainya di rumah, Nisa sangat berterima kasih kepada suaminya itu karena telah menolong adiknya. Adegan kemudian berpindah saat Rani dan Mas Aris membetulkan gagang keran air yang kemarin terlepas. Mereka berdua basah-basahan dan tiba-tiba Mas Aris kemudian mendorong Rani mepet ke kaca dan yang terlihat hanyalah telapak tangan saja. Asri welas datang ke toko kue Nisa. Dia menawarkan Nisa untuk mengembangkan toko kuenya buka cabang di Yogyakarta. Sementara Nisa sibuk dengan karirnya, Mas Aris dan Rani juga sibuk dengan perselingkuhannya. Kali ini mereka berselingkuh di hotel. 3 menitan lagi aja. Saya mau cek ya.
Singkat cerita, Nisa berpamitan kepada suaminya dan adiknya. Dia ingin pergi ke Jogja membuka cabang baru toko kuenya. Nisa berkata kepada Rani, "Dek, layani Mas Aris ya." Selanjutnya sudah pasti perselingkuhan mereka kembali memanas. Setelah Mas Aris membebokan Raya, saatnya Mas Aris juga membebokan Rani. Sini deh HPmu. Saat itu Nisa pulang tengah malam tanpa pemberitahuan, sedangkan Aris dan Rani masih bergemul dalam selimut. Tapi Nisa mendengar alarm anaknya berbunyi, jadi dia mampir dulu ke kamar Raya. Setelah itu Nisa membuka pintu kamarnya, dia melihat suaminya sedang tidur di kasur. Nisa mencium keningnya dan membuka hijabnya. Saat itu Rani nongol dari kolong kasur, kemudian dia kabur dengan cepat. Hari terus berlalu, bulan demi bulan hubungan terlarang itu masih terus berjalan. Bahkan mereka melewati hari raya Idul Fitri bersama. Nisa mulai menemukan beberapa kejanggalan di dalam diri Mas Aris. Dia merasa sikap Mas Aris belakangan ini banyak berubah. Bahkan Nisa curhat sambil menangis kepada Rani jika Mas Aris sepertinya telah berselingkuh. Saat itu Nisa sedang terjebak macet di jalan. Dia menelpon Mas Aris. Dia takut tidak bisa menjemput Raya. Jangan, gak apa-apa, aku bisa ini kok, bisa batalin kelasnya. Tiba cemberut gini. Tapi Mas Aris juga beralasan dia tidak bisa menjemput karena ada jadwal mengajar beberapa saat lagi. Kata Nisa, "Ya udah, aku minta tolong teman saja untuk menjemput Raya." Di sini Aris tidak menutup teleponnya dengan benar, sehingga pembicaraan dia dengan Rani terdengar oleh Nisa. Nisa merekam pembicaraan itu. Hati siapa yang lidah hancur mendengar suami tercintanya berselingkuh dengan adik satu-satunya. Harus balik cepet ya. Singkat cerita, malam harinya Aris pun baru saja pulang. Nisa sudah menunggunya duduk di sofa. Nisa kemudian mengeluarkan bukti rekamannya kepada Aris, hingga dia tidak bisa beralasan lagi. Sampai-sampai mereka parasaya atau marah-marahan di dalam rumah itu. Kamu pakai alasan Pak Junaidi itu semua Rani. Rani untuk tinggal di rumah ini kan? Disinilah Nisa menemukan gelang milik Rani. Nisa menjadi histeris, dia kemudian pergi meninggalkan Aris. Nisa membawa Raya dan tinggal sementara waktu di rumah temannya. Nisa kemudian memutuskan untuk pulang ke Salatiga menemui ibunya. Rani ternyata berada di sana. Rani bilang ibunya sedang pergi. Nisa langsung menegur Rani, mengeluarkan gelang kepunyaannya, bukti perselingkuhan dia dengan Mas Aris. Tapi Rani di sini masih tidak mau mengakui perbuatannya. Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Di tempat tidurku. Kakak ipar kamu. Di saat itu ibunya tiba di rumah. Ibunya menangis mendengar semua ucapan Nisa. Dia meminta maaf kepada Nisa dan merasa menyesal karena ini adalah kesalahannya. Ibunya kemudian menegur Rani, dia itu kakakmu, orang yang sangat sayang kepada kamu dan menghidupi kuliahmu. Kenapa bisa setega itu kamu dengan kakakmu sendiri? Rani kemudian melawan ibunya. Dia bilang selama ini Kak Nisa yang selalu ibu bangga-banggakan, bukannya Rani. Nisa kemudian menampar Rani. Keributan kembali terjadi antara mereka berdua hingga ibunya jatuh pingsan. Ibunya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dokter bilang ingatan ibunya di masa sekarang belum pulih, tapi dia masih mengingat memori masa lalu. Ibunya boleh pulang tapi jangan dibebankan pikiran yang macam-macam. Ibunya kemudian siuman, dia meminta untuk tinggal bersama kedua putrinya itu. Memori ibu Anda sudah banyak yang hilang. Karena aku masih rumah. Bersama kalian. 3 hari berlalu, Nisa, Rani, dan Mas Aris serta ibunya tinggal satu atap. Tapi keributan terus terjadi hingga ibunya yang berada di kursi roda memanggil mereka berdua. Ibunya hanya berkata, "Kalian itu bersaudara." Perkataan itu terus diulang-ulang hingga ibunya wafat saat itu juga. Nisa, Rani, kalian jangan bertengkar.
Setelah pemakaman ibunya selesai, Nisa menarik Raya untuk pulang. Raya begitu berat berpisah dengan ayahnya. Akhir film diketahui jika Rani positif hamil anaknya Mas Aris. Mas Aris juga terlihat datang ke pengajian. Nisa sukses dengan toko kuenya dan hidup bahagia dengan Raya. Oke guys, jadi di sini siapa yang patut disalahkan? Yang disalahkan tentunya penulis ceritanya. Kenapa harus pakai nama Mas Aris? Jadinya kan setiap mendengar nama itu melekat sebagai laki-laki tukang selingkuh dan film pun berakhir. Oke guys, buat kalian kepada wanita-wanita jangan lupa ketika punya adik ipar, ketika punya adik itu jangan satukan sama suami kalian, powernya seperti film ini. Ya gitulah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.